Yo, selamat datang di Freaks Channel. Berhubung manga Jujutsu Kaisen telah selesai, kali ini Mimin akan kembali melanjutkan daftar domain expansion apa saja yang pernah dikeluarkan dalam anime manga Jujutsu Kaisen beserta potensi dari domain expansion mereka pada part kedua. Setelah pada part sebelumnya Mimin membahas tentang semua domain expansion yang telah dikeluarkan dari chapter 1 hingga chapter 164, di mana di sana Mimin membahas tentang domain expansion dari Hoshogami, Megumi Fushiguro, Dagon, Jogo, Mahito, Gojo Satoru, Sukuna hingga Higuru Mahiromi. Kali ini Mimin akan melanjutkan domain apa saja yang pernah dikeluarkan dari chapter 164 sampai chapter terakhir Jujutsu Kaisen. Oke, langsung saja. Pertama, Mimin mungkin akan membukanya dengan membahas tentang Ryu Ishigori, Uro Takako, dan Yuki Tsukumo. Yap, mungkin kalian langsung bertanya, Min, emangnya mereka pernah ngeluarin domain expansion? Jawabannya pernah. Khusus untuk Uro dan Ryu, mereka gagal untuk membentuknya karena gangguan dari Kurorushi. Sementara Yuki tidak sempat untuk menggunakannya. Yap, ketika pertempuran megah Sendai Koloni terjadi, Yuta, Uro, dan Ryu sempat berniat untuk mengadu domain mereka. Pertemuan dari 3 buah domain expansion. Namun sayangnya hal tersebut batal terjadi. Tapi terlepas dari itu, yang pasti dari momen tersebut kita tahu kalau Uro dan Ryu mampu menggunakan teknik tingkat tinggi domain expansion. Jadi di sini Mimin akan membahas tentang apa potensi domain mereka kalau saja mereka sempat mengeluarkannya. Pertama, Ryu Ishigori, si pecandu pertarungan yang gak pernah puas sampai ketemu Bogem Yuta. Segel tangan dari domain expansion yang ia keluarkan bernama Mahamayuri. Sebelum lanjut, seperti yang kalian tahu, setiap kali seorang penyihir Jujutsu akan melepaskan domain expansion, mereka pasti akan melakukan segel tangan terlebih dahulu. Dan segel tangan tersebut mengambil referensi dari ritual dalam Buddhisme dan Hinduisme yang disebut sebagai mudra. Nah, segel tangan sendiri bukanlah sekedar gaya, melainkan hal itu juga menunjukkan siapa sebenarnya orang tersebut di dalam. Kembali lagi pada Ryu, Mahamayuri merupakan nama dari bodhisattva atau makhluk agung dalam Buddhisme yang memiliki arti merak agung. Burung merak bisa memakan ular berbisa, namun terlihat tetap cantik, simbolisasi dari merubah racun menjadi keindahan. Jadi Ryu sebenarnya bukanlah orang yang jahat. Ia hanya hidup demi rasa puas dalam pertarungan. Maka dari itu ketika ia membuka domain, segel tangannya terasosiasi dengan Mahamayuri. Ryu tidak dikendalikan oleh emosi negatif. Ia justru menikmati pertarungan tanpa dendam. Dengan kata lain, ia bisa mengendalikan racunnya seperti Mahamayuri. Lalu Ryu juga hidup dengan menikmati pertarungan, layaknya merak yang bisa menikmati ular beracun. Nah, sekarang terkait dengan kekuatan domainnya, seperti yang kalian tahu, domain expansion itu akan diisi oleh teknik kutukan bawaan si pemilik dengan serangan yang pasti kena. Berhubung teknik bawaan milik si Ryu ini merupakan pelepasan energi kutukan, yaitu di mana Ryu bisa menembakkan energi kutukan dari rambutnya dengan output yang besar, jadi mungkin di dalam domain expansion Ryu ini, dirinya bisa mengeluarkan beberapa Granite Blast super kuat miliknya dengan sasaran yang dipastikan akan kena. Yap, jika kalian pikir domain si Ryu ini terasa lemah, kalian jangan lupa kalau Granite Blast milik si Ryu ini memiliki kekuatan yang destruktif abis, apalagi jika ia menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang bayangkan serangan Granite Blast dengan skala sebesar itu dengan jumlah yang lebih dari 1 dan sasaran yang dipastikan akan kena, sudah pasti artinya kematian bagi siapapun yang menerimanya. Yap, Yuta mungkin masih bisa selamat, mengingat betapa besarnya energi kutukan dan pertahanan Yuta. Tapi pertanyaannya, memang berapa banyak orang yang setara dengan Yuta? Setidaknya semua orang yang ada di bawah Yuta dipastikan akan mati jika menerima serangan Granite Blast kekuatan penuh secara langsung. Oke, kedua ada Uro Takako, si penyihir gila yang dendam kesumat sama klan Fujiwara. Segel tangan domain expansion Uro sendiri bernama Kundali, merupakan nama dari dewa pelindung pemarah yang memiliki tujuan untuk menegakkan kesetaraan dan menghancurkan kesombongan serta keserakahan. Yap, hal ini sejalan dengan kepribadian dan kehidupan Uro yang sangat membenci klan Fujiwara karena mempermainkan hidupnya. Tidak hanya itu, Uro juga masih memendam kemarahannya tersebut dan melontarkannya pada Yuta yang Uro anggap sebagai anggota klan Fujiwara.
karena melihat kesombongan Yuta dengan kekuatan dahsyat dan bakat yang ia miliki, mengingatkannya pada klan Fujiwara. Untuk teknik kutukan milik Uro sendiri yaitu Sky Manipulation, di mana Uro bisa mengendalikan sebuah ruang dengan cara menariknya seperti kain. Lalu serangan yang khas dari teknik kutukan ini sendiri yaitu Thin Ice Missile, di mana Uro dapat memecahkan sedikit dari ruang yang ia manipulasi sehingga memberikan dampak gelombang ledakan yang kuat. Nah, jika Uro berhasil menggunakan domain expansion-nya, mungkin Thin Ice Missile akan menjadi serangan yang membombardir domain tersebut. Thin Ice Missile tanpa batas yang bisa muncul di mana saja dan mungkin dengan skala yang lebih besar, pastinya akan sangat merepotkan dan mematikan. Oke, berikutnya ada sang penyihir kelas spesial Yuki Tsukumo. Berbeda dengan Uro dan Ryu yang memang sempat menggunakan domain mereka hingga membentuk segel tangan, si Yuki ini sama sekali tidak sempat menggunakannya. Karena saat itu, Yuki dan Tengen tidak mau mengambil resiko untuk pertarungan domain melawan Kenjaku. Tapi apakah Yuki bisa menggunakan domain? Jawabannya bisa. Jika Yuki Tsukumo sempat menggunakan domain expansion, menurut Mimin segel tangan yang akan dimiliki oleh Yuki adalah Vajra Pradama karena menyimbolkan kepercayaan diri mutlak dan kekuatan batin. Secara seperti yang kita tahu, kepribadian si Yuki Tsukumo ini barbar abis. Nah, lalu untuk kemampuan domainnya sendiri, berhubung teknik kutukannya adalah Murka Bintang, yaitu kemampuan untuk memanipulasi massa secara virtual, di mana pukulan Yuki bisa seberat planet, namun berat Yuki sendiri tidak berubah. Lantas akan seperti apa domainnya? Seperti yang kita tahu, serangan terkuat Yuki adalah mengeluarkan black hole dengan memberikan berat tak terbatas pada tubuhnya sendiri. Yap, massa yang ditambahkan oleh Yuki pada dirinya ini memang tidak berdampak apapun pada tubuhnya, tapi hingga berat tertentu saja. Maka dari itu, ketika serangan Black Hole Kenjaku, hal tersebut merupakan serangan bunuh diri, karena Yuki pun ikut hancur oleh beratnya sendiri. Nah, sekarang Yuki ini hanya bisa memanipulasi teknik kutukan Murka Bintang pada tubuhnya sendiri dan Shikigami Garuda miliknya. Jadi ada kemungkinan jika di dalam domain expansion Yuki nanti, Yuki bisa saja memanipulasi massa dari target yang ada di dalam domainnya, hingga target tersebut tak bisa bergerak dan Yuki bisa menghajarnya habis-habisan. Atau bisa juga Yuki membuat berat si target sampai tak terbatas, sehingga menciptakan black hole mini yang menghancurkan tubuhnya sendiri. Yah, itu hanya asumsi Mimin belaka untuk ketiga orang tersebut. Oke, selanjutnya yang keempat ada domain expansion Idle Dead Gambler aka Zasatsu Bakuto milik sang dewa judi Hakari Kinji. Segel tangan domain expansion Hakari menyandang nama Benzaiten, sang dewa keberuntungan. Tentu saja segel tangan ini juga mengacu pada kemampuan domain expansionnya yang benar-benar bergantung pada keberuntungan semata. Hakari pertama kali menggunakan domain expansionnya pada saat melawan Charles Bernard. Namun kemudian kita baru diungkapkan kemampuan asli dari domainnya saat melawan Kashimo Hajime. Di dalam domain Hakari lingkungannya dipenuhi oleh mesin pachinko, permainan judi populer dari Jepang. Lingkungan ini menampilkan suasana seperti stasiun kereta yang menjadi latar dari permainan pachinko bertema Private Pure Love Train. Nah, sekarang tentang kemampuan domainnya. Yang menarik, domain expansion milik si Hakari ini sepaket dengan teknik kutukannya. Jadi bisa dibilang setiap kali Hakari mengaktifkan teknik kutukannya, domainnya pun akan otomatis terbuka, sama seperti domain milik Higuruma Hiromi. Dan domain Hakari ini juga termasuk ke dalam domain tipe lama, karena tidak memiliki efek kematian instan dan memiliki cukup banyak aturan. Tapi di atas semua itu, efek pasti kena domain Hakari adalah aturan tentang domainnya. Bahkan dikatakan kalau efek pasti kena Hakari ini adalah yang tercepat di antara semua domain expansion. Karena sifatnya yang harmless sehingga tepat ketika target ada di dalam domainnya, si target akan langsung dicekoki peraturan domain Hakari. Jadi intinya, domain si Hakari ini adalah mesin judi. Jika Hakari bisa mendapatkan 3 angka yang sama atau jackpot, Hakari akan mendapatkan buff yang gang otak. Sistemnya ketika domain Hakari aktif, Hakari akan memainkan mesin pachinko. Mesin pachinko tersebut akan berputar, dan selama putaran itu berlangsung, Hakari dan musuhnya diperbolehkan untuk bertarung satu sama lain.
di mana Hakari juga dapat menggunakan preview yang ada di dalam domain mesin pachinko itu untuk menyerang musuhnya sekaligus meningkatkan kemungkinan munculnya jackpot. Jika 3 angka yang keluar tidak sama, maka permainan akan diulang dan Hakari akan kembali memutar pachinkonya. Lalu mereka akan baku hantam kembali. Jika Hakari bisa dikalahkan sebelum dirinya mendapat jackpot, maka domain expansion akan batal. Tapi jika Hakari belum dikalahkan selama dalam domain, maka mesin pachinko akan terus berputar hingga Hakari mendapatkan jackpot. Dan hadiah dari jackpot domain expansion Hakari sendiri adalah keabadian. Hakari akan mendapatkan suplai energi kutukan tanpa batas selama 4 menit 11 detik, sejalan dengan musik dari Pure Love Train yang akan mengiringi tubuh Hakari saat itu. Dan yang menariknya juga, karena suplai energi kutukan tanpa batas ini, Hakari bisa menggunakan RCT secara otomatis, bahkan dengan kecepatan penyembuhan yang melebihi Sukuna dan Gojo Satoru. Terbukti ketika pertarungannya melawan Urame dan Kashimo Hajime. Tidak hanya itu, RCT otomatis ini juga bahkan bisa menyembuhkan Hakari dari racun, yang mana hal tersebut sangat-sangat sulit dilakukan jika menggunakan RCT secara manual. Mungkin memang tidak mematikan, tapi kekuatan Hakari benar-benar sangat merepotkan jika mengesampingkan orang-orang seperti Gojo atau Sukuna. Hakari dapat dengan mudah mengorbankan tubuhnya dan menyerang musuh sepuasnya tanpa memikirkan keselamatannya berkat keabadian yang ia miliki. Namun sayangnya kemampuan Hakari ini juga bukannya tanpa kelemahan. Jika saat dalam mode abadi itu kepala Hakari berhasil dihancurkan, maka Hakari akan tetap mati. Karena seperti yang kalian tahu, yang mengendalikan energi kutukan itu adalah otak. Jadi mau seotomatis apapun, jika otaknya hancur, maka selesai sudah keabadian Hakari tersebut. Tapi selama Hakari bisa mempertahankan kepalanya, Hakari bisa bertempur habis-habisan. Bahkan setelah waktu 4 menit tersebut habis, Hakari juga bisa kembali mengaktifkan domain expansionnya secara langsung. Yang mana lebih gilanya lagi, kondisi permainan pachinko yang ada di dalam domain Hakari akan melanjutkan kondisi di mana terakhir Hakari melepaskan domainnya. Yang mana setiap kali Hakari mendapatkan jackpot, Hakari dapat meningkatkan probabilitas jackpot yang berikutnya. Dengan kata lain, Hakari dapat terus-terusan mengaktifkan domain expansion dan mendapatkan jackpot yang pasti semakin lama berjalannya pertarungan. Jadi intinya, jika bukan Gojo atau Sukuna, pertarungan panjang bukan keputusan yang baik untuk melawan Hakari. Jadi itulah kemampuan sang dewa judi, Hakari Kenji. Oke, berikutnya ada domain expansion Time Cell Moon Palace, aka Jiho Gekyuden, milik sang penyihir gila Naoya Zenin. Segel tangan domain expansion Naoya menyandang nama Uchusuma, merupakan dewa pelindung yang memiliki kekuatan untuk membersihkan kekotoran dan najis. Yang mana ironisnya, hal ini juga menyimbolkan Naoya yang merasa paling murni di klan Zenin dan layak untuk menghancurkan apapun yang menurut dia najis layaknya Uchusuma. Yang dalam konteks ini hal kotornya adalah Maki Zenin. Padahal sebenarnya Naoya sendirilah yang paling busuk dan kotor. Dan di atas semua itu sebenarnya makna nama Uchusuma merujuk pada manifestasi dari kekotoran batin. Yang mana hal ini sejalan dengan sifat-sifat milik Naoya yang sangat buruk, bahkan puncaknya ia berubah menjadi roh terkutuk. Lalu untuk nama domainnya Jiho Gekyuden, makna dibalik kata Jiho sendiri berarti waktu atau momen ketika ada di dalam rahim. Jadi kata Jiho ini mewakili teknik kutukan Naoya sekaligus kelahirannya kembali sebagai roh terkutuk. Sementara Gekyuden merupakan tempat kediaman seorang dewi. Lalu Naoya sendiri pertama kali menggunakan domainnya ketika melawan Maki, Hagane, dan Mio. Naoya sebenarnya tidak bisa menggunakan domain expansion. Namun setelah ia berubah menjadi roh terkutuk dan mendapatkan fakta bahwa Maki masih mampu menghajarnya serta perlahan mencapai level Toji dan Gojo Satoru, rasa marah dan iri Naoya pun mencapai puncaknya dan domain expansion pun dilepaskan. Lingkungan dalam domain Naoya terdiri dari ruang kosong berwarna hitam dengan beberapa partikel melayang yang di tengahnya terdapat jalur lurus yang tampak seperti jaringan daging mengarah ke sebuah mata besar di belakang Naoya.
Lalu untuk kemampuan domainnya seperti yang kalian tahu, dengan teknik kutukannya, Naoya akan memaksa siapapun yang disentuh olehnya untuk mengikuti hukum teknik kutukan proyeksi, yaitu si target harus bisa bergerak sesuai urutan atau ritme yang telah ditentukan Naoya dalam 24 fps atau 24 gerakan berurutan. Yang jika tidak, maka si target akan membeku. Nah, dalam domain expansionnya ini, kemampuan kutukan tersebut ditingkatkan hingga ke level yang lebih gila lagi. Karena di dalam domainnya ini, siapapun yang masuk ke dalam sana, maka akan otomatis ditandai oleh efek pasti kena domainnya yang berupa roll film ke leher mereka. Dan tepat ketika target sudah ditandai, maka si target tersebut akan dipaksa untuk mengikuti hukum gerakan 20 fps. Namun bedanya di dalam domain expansion ini bukan hanya satu tubuh saja, melainkan setiap sel yang ada di dalam tubuh orang tersebut pun juga akan menjadi target dari teknik kutukan proyeksi milik Naoya. Sehingga bukan hanya tubuh saja yang harus bergerak dalam 24 fps, melainkan setiap sel juga harus melakukan hal yang sama. Yang tentu saja jelas hal tersebut sangatlah mustahil. Dampak dari kerusakannya sendiri bisa kita lihat dari luka yang diterima oleh Mio dan Hagane ketika ada di dalam domainnya. Mereka tiba-tiba mengalami luka-luka kecil yang parah, dan itu disebabkan karena beberapa sel tersebut gagal mengikuti hukum 24 fps, sehingga sel-sel kecil itu pun membeku dan terurai dari tubuh Mio dan Hagane. Jika kita lihat, domain milik si Naoya ini setipe dengan domain Mahito atau Gojo, karena ketika seseorang terjebak di dalam domainnya, orang tersebut akan otomatis ditandai dan hampir mustahil untuk bisa selamat. Ya, walaupun domain milik Naoya ini tidak se-OP domain Mahito apalagi Gojo, tapi tetap saja, domain Naoya termasuk domain expansion yang sangat kuat dan mematikan. Oke, selanjutnya yang keenam ada domain expansion Womb Profusion aka Taizo Henya milik Kenjaku. Sebelum lanjut ke pembahasan, Mimin akan menjelaskan kondisi Kenjaku terlebih dahulu. Seperti yang kalian tahu, ketika Yuta mengambil alih tubuh Gojo dengan meniru teknik kutukan perpindahan tubuh milik Kenjaku, domain expansion yang digunakan oleh Yuta adalah Infinity Void, domain dari tubuh Gojo. Yang artinya, domain expansion yang digunakan oleh si Kenjaku ini juga merupakan domain expansion dari tubuh dan teknik kutukan milik Suguru Geto. Oke, kembali ke pembahasan. Segel tangan Kenjaku bernama Honsho Gosho merefleksikan proses Buddha Sakyamuni mencapai pencerahan dan menaklukkan Mara atau iblis. Bahkan segel tangan ini merupakan tahap paling penting saat Buddha menghadapi Mara. Honsho Gosho sendiri berarti jari yang terkunci, yang bermakna kontrol mutlak. Jadi hal ini bisa melambangkan dominasi dan penggabungan paksa yang akan dilakukan oleh Kenjaku. Lalu segel tangan ini juga Buddha lakukan ketika momen paling penting saat ia sedang menghadapi Mara dalam mencapai pencerahan. Sama halnya dengan Kenjaku, ia menggunakan segel tangan tersebut untuk mengeluarkan domain expansion di saat momen penting dalam mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan Tengen dan melakukan pemusnahan massal. Di atas semua itu bisa dibilang segel tangan Kenjaku ini juga merupakan simbolisme dari Kenjaku sendiri yang sudah mencapai pencerahan dalam dunia Jujutsu hingga dirinya bisa mengeluarkan domain expansion. Karena bukan sekedar simbol saja, domain expansion milik Kenjaku juga sangat luar biasa karena mampu menggunakan domain expansion tanpa barrier seperti Sukuna. Yang mana menurut para penyihir SMA Jujutsu, domain tanpa barrier itu adalah sesuatu yang mustahil dan merupakan teknik tingkat dewa. Jadi tentunya hanya orang yang telah mencapai pencerahanlah, hanya orang yang sudah mengerti tentang inti dari dunia Jujutsu itu sendirilah yang mampu menggunakan domain expansion tanpa barrier. Lalu untuk nama domainnya Taizo Henya, kata Taizo merujuk pada dimensi rahim atau womb realm dalam Buddhisme. Nah, di manga Jujutsu Kaisen ini, kebetulan sesuatu yang berhubungan dengan womb atau rahim itu pasti berubah menjadi sesuatu yang buruk atau roh terkutuk. Jadi dari kata pertamanya saja, domain si Kenjaku ini sudah buruk. Lalu kata berikutnya yaitu Henya memiliki arti semuanya atau di mana-mana, namun dengan konotasi negatif.
Contohnya seperti mayat kelaparan di mana-mana, korban bencana di mana-mana, dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan, ketika domain Kenjaku dilepaskan, akan terjadi kemalangan di mana-mana, setidaknya untuk setiap orang yang terjebak dalam domain tersebut. Oke, berikutnya Kenjaku sendiri pertama kali menggunakan domainnya ketika melawan Yuki Tsukumo dan Master Tengen. Di sana sebenarnya Yuki dan Tengen sudah menyiapkan rencana untuk menghadapi domain Kenjaku. Namun mereka tidak menduga kalau Kenjaku mampu menggunakan domain expansion tanpa barrier. Walaupun pada akhirnya Tengen tetap bisa membatalkan domain Kenjaku. Lalu berhubung kita hanya diperlihatkan secara singkat saja domain expansion dari si Kenjaku ini, jadi kita tidak diberitahu secara jelas sebenarnya apa kemampuan domain tersebut. Tapi jika kita melihat serangan domainnya pada Yuki Tsukumo, ketika Kenjaku membuat sebuah gerakan, muncul tekanan yang sangat besar hingga menghancurkan Yuki. Jadi mungkin kemampuan dari domainnya adalah untuk mengendalikan energi kutukan itu sendiri sebagai perpanjangan tangannya dalam menghancurkan musuh. Secara jika teknik kutukannya adalah untuk mengendalikan roh terkutuk, bukan hal aneh jika di dalam domainnya teknik tersebut akan membuat Kenjaku mampu untuk mengendalikan energi kutukan secara mentah. Lalu terakhir, berhubung domain si Kenjaku ini tanpa barrier, jadi yang menjadi pusat domain Kenjaku merupakan sebuah totem dengan puluhan wajah manusia yang terlihat sedih dan ketakutan. Oke, berikutnya adalah domain expansion Threefold Affliction milik sang penyihir gila yang cinta mati pada Sukuna, yaitu Yorozu. Segel tangan milik Yorozu bernama Muladra Mudra. Segel tangan ini berfungsi untuk menyatukan energi spiritual dan fisik, terutama hasrat dasar dan kebutuhan emosi. Jadi Yorozu pakai segel tangan tersebut untuk menciptakan domain Threefold Affliction yang lahir dari obsesi cintanya pada Sukuna secara fisik dan jiwani. Lalu domain Yorozu sendiri bernama Shiku 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 yang jika diterjemahkan berarti sakit, sakit, sakit. Hal ini menunjukkan betapa cinta bisa membuat gila manusia. Dan yang lebih gilanya lagi, Yorozu mencintai sang neraka itu sendiri, yaitu Sukuna. Yorozu pertama kali diperlihatkan menggunakan domainnya saat melawan Sukuna. Setelah Yorozu dihajar dan diremehkan oleh Sukuna, ia pun mengeluarkan serangan terkuatnya yaitu Perfect Spear, sebuah bola yang saking sempurnanya hingga tidak bisa disentuh. Apapun yang menyentuh bola tersebut akan musnah, dan Yorozu pun mengaktifkan domainnya. Kemampuan dari domain tersebut sendiri sebenarnya simple, yaitu agar membuat Perfect Spear dipastikan mengenai lawan, tidak lebih dan tidak kurang. Di atas kertas tentu hal ini sangat berbahaya karena tidak ada sesuatu yang dapat menghentikan Perfect Spear. Apalagi di dalam domain expansion, serangan ini dipastikan akan kena. Namun menurut Mimin masih ada beberapa trik yang bisa digunakan untuk mengcounter Perfect Spear tersebut. Lalu terlepas dari itu, lingkungan di dalam domain Yorozu sendiri merupakan ruang kosong dan terdapat benda-benda melayang berbentuk otak dan saraf serangga yang merujuk pada kedekatan Yorozu dengan sistem kerja serangga. Oke, berikutnya ada domain expansion Authentic Mutual Love aka Shigan Shawai milik sang prodigi Yuta Okotsu. Segel tangan yang digunakan Yuta diasosiasikan dengan Dakiniten, sosok dalam Buddhisme Jepang yang merupakan manifestasi dari Dewi Kematian dan pelindung roh. Dakiniten dikenal sebagai entitas yang melambangkan kasih sayang maupun kehancuran. Layaknya Yuta yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan roh terkutuk Rika dengan penuh kasih sayang. Tidak hanya itu, sama seperti Dakini yang melambangkan kasih sayang dan kehancuran, Yuta juga memiliki sisi lembut yang menghangatkan, namun Yuta juga bisa sangat menakutkan jika berkaitan dengan orang yang ia sayangi. Yuta pertama kali terlihat mengaktifkan domainnya saat pertarungan Sendai Koloni. Namun kita baru benar-benar ditunjukkan domain Yuta saat pertarungannya melawan Sukuna. Lingkungan di dalam domain Yuta sendiri diisi oleh padang tandus dan reruntuhan dengan ribuan pedang yang tertancap di sana.
Plus ada sebuah ikatan Mizuhiki yang mengelilingi domain Yuta, yang mana ikatan tersebut menyimbolkan niat atau kehendak yang tak bisa digoyahkan. Lalu untuk kemampuannya sendiri, pertama seperti yang kalian tahu, teknik kutukan Yuta adalah copy. Nah, di dalam domain expansionnya ini, Yuta bisa memilih salah satu teknik kutukan yang pernah ia copy untuk dijadikan serangan pasti kena. Sementara sisa teknik kutukan yang sudah Yuta copy akan tersebar pada ribuan pedang yang ada di dalam domain tersebut. Yuta hanya bisa menggunakan teknik kutukan yang ia copy saat memegang pedang yang ada di sana. Dan Yuta sendiri tidak pernah tahu teknik apa yang ada di dalamnya sampai Yuta menyentuh pedang tersebut. Dan oke, berikutnya yang terakhir ada domain expansion tanpa nama milik sang MC utama kita, Yuji Itadori. Segel tangan domain Yuji diasosiasikan dengan Jizo Bosatsu, seorang bodhisattva dalam Buddhisme yang dikenal sebagai pelindung jiwa-jiwa tersesat yang melambangkan belas kasih dan pengorbanan ekstrim. Ia rela tinggal di neraka demi membimbing semua makhluk keluar dari penderitaan. Tentunya hal ini sejalan dengan sifat dan apa yang telah dialami oleh Yuji. Ia bertekad untuk menyelamatkan semua orang, bahkan jika itu harus mengorbankan dirinya sendiri. Hal itu juga Yuji lakukan atas rasa bersalahnya dan sebagai bentuk penembusan dosa dengan kematian yang ia berikan karena membiarkan Sukuna berbuat sesukanya. Dan masih terkait dengan itu, layaknya Jizo Bosatsu yang menjadi penghubung antara dunia sekarang dan dunia kematian, Yuji juga menjadi sosok penghubung antara manusia dan roh terkutuk. Secara seperti yang kita tahu, si Yuji ini merupakan setengah roh terkutuk. Lalu Yuji sendiri pertama kali menggunakan domainnya pada chapter 265. Setelah Sukuna berhasil meraih kembali output RCT-nya dan hanya masalah waktu saja hingga teknik kutukan Sukuna kembali, Yuji pun tak memiliki pilihan lain dan bertaruh. Karena latihan pertukarannya dengan Kusakabe, Yuji mempelajari dasar-dasar cara untuk membuat sebuah barrier. Namun sepertinya Yuji sendiri tidak pernah dan bahkan baru bisa mengeluarkan domain expansion ketika melawan Sukuna. Itu pun merupakan perjudian karena Yuji pun tidak sepenuhnya memahami apa yang dia lakukan. Lingkungan dalam domain Yuji sendiri diisi oleh tempat-tempat yang familiar bagi Yuji, seperti taman di mana ia sering bermain dahulu hingga sebuah peternakan. Dan lalu untuk kemampuannya, pertama kita harus membahas teknik kutukan Yuji terlebih dahulu. Yuji ini memiliki dua teknik kutukan. Satu teknik manipulasi darah yang ia dapatkan dengan memakan para janin terkutuk, dan yang kedua yaitu teknik kutukan shrine, sama seperti Sukuna, yang baru saja ia bangkitkan ketika melawan Sukuna. Namun menurut Sukuna, karena Yuji baru saja membangkitkannya, masih banyak batasan-batasan yang menahan teknik shrine tersebut. Contohnya saja, output serangannya masih rendah, dan tebasan dismantle Yuji pun hanya bisa aktif ketika Yuji menyentuh targetnya. Beda dengan Sukuna yang bisa melancarkan tebasan dismantle melayang secara bebas. Akan tetapi, kelebihan dari dismantle Yuji ini, Yuji dapat memotong jiwa dengan dismantle tersebut. Nah, di dalam domain expansionnya ini, efek pasti kena yang tertanam di dalam sana adalah serangan dismantle pemotong jiwa tanpa Yuji perlu menyentuh targetnya terlebih dahulu. Ya, kurang lebih domain si Yuji ini mirip dengan Sukuna. Namun, Yuji masih belum bisa menggunakannya dengan baik sehingga belum sebrutal dan semematikan milik Sukuna. Hanya masalah waktu saja hingga domain expansion Yuji bisa segila milik Sukuna. Lalu terakhir, mungkin ada dari kalian yang tanya, Min, kalau teknik kutukan Yuji dan Sukuna sama, kenapa segel tangan mereka berbeda ketika melepaskan domain expansion? Jawabannya seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, segel domain expansion itu bukan hanya sekedar gaya atau syarat aktivasi semata, melainkan setiap segel tangan itu memiliki artinya masing-masing yang menunjukkan siapa sebenarnya orang tersebut. Jadi bisa dibilang secara tidak langsung, orang yang mampu menggunakan domain expansion
adalah orang yang sudah memahami inti jujutsu itu sendiri dan orang yang sudah memahami diri mereka sendiri sebagai eksistensi di dalam dunia ini. Dengan kata lain, untuk bisa menggunakan domain expansion, penting bagi seorang penyihir jujutsu untuk memahami diri mereka terlebih dahulu. Jadi kembali lagi pada Yuji dan Sukuna. Seperti yang kalian tahu, si Sukuna ini benar-benar pure jahat tanpa embel-embel apapun. Ia hanya melakukan apa yang dia ingin lakukan, tanpa terikat apapun. Maka dari itu, segel tangan milik Sukuna bernama Enmaten, yang berarti Raja Neraka. Dia adalah orang yang berhak menentukan takdir dan kematian apapun yang ia temui. Sementara Yuji, ia penuh dengan rasa empati, kebaikan, kejujuran, serta kesucian. Yuji rela mengorbankan dirinya sendiri demi kebaikan banyak orang. Maka dari itu, segel tangan yang ia miliki pun adalah Jizo Bosatsu, sang penyelamat. Yap, perbedaan kepribadian antara mereka berdua membuat segel tangan yang mereka miliki pun menjadi berbeda. Karena sifat atau cerminan diri mereka sendiri pun juga berbeda. Mungkin di akhir sedikit pesan moral, di dalam dunia Jujutsu Kaisen, hanya orang yang sudah memahami diri mereka sendirilah yang mampu mengeluarkan potensi tertinggi dari kemampuan, kekuatan, dan teknik kutukan yang mereka miliki, yaitu domain expansion. Yang mana terkait dengan hal ini, Mimin rasa sejalan dengan kehidupan nyata. Apakah kalian sudah mengenal diri kalian sendiri sehingga cukup kuat dan layak untuk menggunakan potensi tertinggi yang kalian miliki atau belum? Nah, mungkin kurang lebih itulah semua domain expansion yang pernah muncul dalam anime Jujutsu Kaisen ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, subscribe, bila suka, komen, berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.